Longo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Batang, pimpinan Muhammadiyah cabang dan pimpinan ranting, jamaah Ahad Pagi At-Tanwir, Bapak Ibu yang sudah pada sarapan, mudah-mudahan tidak ngantuk dalam mengikuti pengajian. Enak nggih? Enak. Ngaji dipakani. Kita dapat acara untung, juga dapat acara inti. Jadi alhamdulillah insyaallah lahir batin kita sehat, jasmani rohani insyaallah kita sehat. Tapi niki suhu udara mulai memanas, kipas angin harus diaktifkan karena bapak-bapak habis minum teh hangat, tapi ustadz tali dereng diparingi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menika kita tradisikan ngaji niku beto kita nggih, boten namung LCD proyektor. Sebab wonten sing matur nek pengajian Muhammadiyah niku mubalik-mubalik niki biasane nggih namung beto laptop kalian menampilkan materi di layar. Nah kita betokke kitab kuning sing wis bodol. Sebab zaman kula SMP niki nggih kuning nggih niki nggih. Kuning tapi jokone abang nggih. Kuning jokone abang. Nek jokone ijo jerone abang semongko. Musim politik niku warna nggih dibahas. Tapi wong kula niku sanes caleg, kula nggih sanes tiyang praktisi politik. Pak Yai Bedowi niku pun wanti-wanti. Mangke nek ustadz ngisi pengajian ngojo-ojo kampanye. Aman Pak, alhamdulillah. Saya sudah dilamar, sudah didatangi ke rumah sama partai-partai, sampai minta ketemu ibu saya karena ibu saya masih ada. Ya, saya tidak berani, orang yang paling tidak berani membantah sama orang tua, walaupun dalam masalah pilihan. Alhamdulillah ibu saya matur, nek kamu masih mau di jalan dakwah dan pendidikan, tak tungguke uripe mulya. Itu ibu saya. Nek terjun ke politik, ibu belum ridho. Wis nek ngono kuwi. Ya, ibu belum
mengizinkan, belum merestui. Dan itu Masya Allah dibahas dalam keadaan apa? Ibu masih sakit. Karena wong politik itu SD karep ya ora ndelok mangsa ora ndelok wektu kok. Ibu saya kan baru operasi di Karyadi itu. Iya. Namanya orang nafsu kan pengennya ketemu terus ngerayu gitu. Alhamdulillah tidak goyah ya. Tapi bukan berarti kita anti dengan politik, tidak boleh. Karena semua kebijakan yang berdampak pada kita adalah kebijakan politik. Maka kita doa mudah-mudahan ya presiden dan wakil presiden tahun 2004 adalah pemimpin-pemimpin yang takut kepada Allah. Amin. Allahumma amin. Takut kepada Allah, sayang kepada rakyat. Amin. Ya Rabbal alamin. Dan mudah-mudahan mampu merubah masa depan Indonesia menjadi lebih amin. Ya Rabbal, mau terjemah dhewe, mau pahami dhewe, karepku yo ndonga bae, ning nek diamini yo niku maknane ngaten mawon nggih. Ngaji yo ngaji ora usah mrono-mrono. Dan kita doakan saudara kita yang di Rempang, mireng mboten? Nggih, termasuk kader kita ada yang ditangkap karena membela hak-hak rakyat di Rempang. Alhamdulillah PBNU dan PP Muhammadiyah sudah mengeluarkan press release, intinya menolak penggusuran karena warga telah menempati wilayah itu sudah turun temurun ya. Jadi kalau NU sama Muhammadiyah sudah satu suara, kok pemerintah tidak mau mendengar ya, ya berarti nggak negara dewi so engko Pak. Ini guyon ya, engko dilem ke, aku dikira makar saya bukan Rocky Gerung, bukan ya. Bapak Ibu, adik-adik, minumannya mau ditambah enggak? Ini pengajian masih 2 jam lagi. Hah? Habis. Jangan banyak-banyak, malas panitia tekor. Saya akan membahas Al-Faslu Sabi', pembahasan ke-7. As-Sabi' maknanya ke-7. Ya, Sabi' sab'un sab'atun. Tapi sabi' bisa artinya juga kenyang. Ya, sabi' itu artinya apa? Kenyang. Iya. Jadi jam itu pembahasannya bab ke-7, kondisi perut dalam keadaan kenyang. Seneng ngaji neng Muhammadiyah, mencerahkan, mencerdaskan, menggembirakan, ya. Iya. Mengenyangkan. Tapi ustadznya kan urut. Iya, sayyiduhum khadimuhum. Tuanmu itu pembantumu. Jadi aku carry dhewe aku entuk Pak. Mbok brutu, mbok ceker apa ora paham. Pokoke carry ngono. Adabul ukhuwah fillah wal hub wal bughdu fihi subhanahu wa ta'ala. Pak Amit Pak. Amit Pak, tang panas. Iki banyu donga lho kuwi. Engko sing putih nggo rayangan tak tungane insyaallah. Loh kemarin saya di Tegal begitu Saya ada itu di YouTube ya. Saya ceramah di Tegal itu ribuan orang datang, Masya Allah. Ini udah jalur banyu. Bib, tunggu Bib, tunggu nih mau jalur Pak. Tapi aku yo wajah itu Habib tuh Pak. Aku nembe tak cukur nih Pak. Nek ora dicukur ya ngene. Tapi nek ora tak cukur kok ketok tuwa. Iki Pak ketemu karo mak-mak iki tak cukur. Men ketok rapi ngono. Ora dicukur katok klotar-klotar. Lho paham kita di Muhammadiyah kan mencukur jenggot itu tidak apa-apa. Ya, beda dengan paham sebelah kan. Haram gitu. Haram meneng ora rapi gobres ngono piye.
ya perlu dirapikan sesuai dengan ukurannya begitu. Memahami agama itu jangan sepotong-potong. Yuk ngajine diteruske. Iki ngaji model nung ya. Al muslimu yahkumu imanu billahi ta'ala la yuhibbu idza ahabba illa fillah wa la yabghadu idza abghad illa fillah li'annahu la yuhibbu illa ma yuhibbu Allah wa rasuluhu wa la yakrah illa ma yakrah Allah wa rasuluhu fa huwa idza yuhibbu Allah wa rasuluhu yuhibbu wa yabghaduha bi ba'd. Coba perhatikan Pak, adab-adab dalam ukhuwah. Tulis, ayo tulis. Cak pondok ora nulis sih. Anak-anak kenapa kamu tidak nulis? Ingatannya masih kuat ya. Ingatannya masih kuat. Nek mak-mak kan ingatannya wis berkurang. Ya. Saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap muslim itu mestinya paham hak-hak di dalam berukhuwah. Karena ukhuwah ini persaudaraan yang ikatannya didasari Allah. Perintahnya juga perintah Allah. Maka seorang mukmin itu la yuhibbu idza ahabba illa fillah. Tidak mencintai sesama muslim. Maka ketika dia mencintai, pasti mencintai karena Allah. Itu mestinya yang dilakukan seorang muslim. Ya. Tapi sekarang kan banyak orang cinta karena jabatannya. Orang cinta karena ada tujuan dunianya. Nah, ketika tujuan dunia itu yang terus dikejar, maka cinta itu pasti palsu. Pasti cinta palsu. Ukhuwahnya juga ukhuwah palsu. Ya. Maka saudara sekalian, wala yabghadu idza abghada illa fillah. Dan tidak membenci kecuali karena Allah juga membencinya. Misalnya karena ada kemaksiatan, kita benci kemaksiatannya, bukan benci orangnya. Justru kalau dengan orangnya kita sayang. Kenapa sayang? Kenapa dia sampai melakukan maksiat? Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalilnya ini banyak. Di antara dalil itu sumbernya dari hadis Nabi, man ahabba lillahi wa abghad wa aqqa wa man alillahi faqad istakmalal iman. Siapa saja di antara kaum muslimin yang mencintai sesama muslim karena Allah, membencinya juga karena Allah, memberinya juga karena Allah, sempurna imannya. Loh, gitu lah. Jadi memberi itu bukan karena mau nyalek, bukan. Bro, calek kita orang. Calek bukan? Betul. Teko ora calek. Tak kandhani. Nek jenengan bagi-bagi angpau karena mau nyalek itu saya yakin bukan karena Allah. Ya, karena momennya sudah kelihatan. Lo kalau ada cawapres tiba-tiba dipanggil KPK padahal dulu sudah tidak pernah dipanggil, itu ya berarti KPK tidak karena Allah, tapi kerja karena bisa ngomong jenengan. Ya orang bodoh pun paham. Gitu loh. Ya kan? Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wa bina'an ala hadza fa jami' ibadallah salihin yuhibbuhum al-muslim wa yuballigh. Jadi Bapak Ibu, oleh karena itu orang-orang soleh pada setiap masanya, mereka ketika mencintai sesama muslim, ya itu betul-betul cinta karena Allah. Begitu juga terhadap orang-orang fasik. Orang-orang fasik juga begitu. Mereka kalau benci ya benci karena Allah. Maka Bapak Ibu, mari kita perhatikan hak-hak ukhuwah. Ya. Hak-hak ukhuwah supaya kita paham dan bisa menerapkan dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, tapi ada syarat-syarat. Ya, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi
Wa syartun hadhil ukhuwah an takuna lillah wa fillah bihaitsu taqlu min sawa'ibid dunya. Ya. Wa yakunul ba'id 'alaihal iman billahi la ghair. Syaratnya supaya kita bisa sampai ke arah sana, kalau kita mencintai seseorang itu benar-benar karena Allah, kalaupun benci juga karena Allah, itu ada syaratnya. Ya, hal itu hanya bisa dilakukan oleh akilan, orang yang berakal, bukan orang yang petakilan gitu loh. Tapi orang yang akilan. Kenapa? Karena tentu orang yang berakal ini yang bisa sampai memahami bagaimana ya cinta karena Allah, benci karena Allah. Ukhuwah itu didasari, dibangun atas dasar perintah Allah. Nah itu. Yang kedua, husnul khuluq. Ukhuwah itu hanya bisa dibangun oleh mereka yang akhlaknya baik. Yang akhlaknya tidak baik itu ya susah. Ya, yang akhlaknya tidak baik susah. Apalagi punya sifat hasad, punya sifat yang apa? Iri dan dengki. Maka husnul khuluq. Ya. Maka Bapak Ibu, sekalipun syarat pertama terpenuhi, yaitu apa? Syarat pertama tadi berakal. Kalau dia tidak husnul khuluq, akalnya akan hangus. Akalnya akan kalah dengan syahwatnya. Maka tidak cukup orang berakal. Bahkan kadang-kadang kita perlu belajar dengan anak-anak kita. Anak-anak kita main dengan temannya berantem, marah. Neng habis itu main bareng lagi. Neng coba jenengan tukar karo tonggo. Ngenteni. Bahkan kadang-kadang ibu sing dadi ya episode berikutnya bapaknya malah melu-melu itu loh. Anak kecil itu masih fitrahnya bagus. Ya. Dan kemudian apa? Taqiyan adalah orang yang bertakwa. Taqiyan, muttaqin. Ya, ukhuwah akan bisa dibangun dengan syarat orang-orangnya ini orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan jenengan orang-orang yang bertakwa. Ya, ini syarat dulu sebelum masuk pada hak-haknya. Karena kita bicara adab ukhuwah. Sebab sekarang banyak ukhuwah palsu kan? Banyak ukhuwah semu. Banyak ukhuwah hanya untuk kepentingan dunia. Maka silaturahmi itu belakang embel-embelnya udah macam-macam. Silaturahmi politik, kita ada silaturahmi apa lagi? Silaturahmi lobby-lobby, ada silaturahmi proyek, kan begitu. Tak menghadap sana Pak, mau difoto Pak, jangan ngerti kelihatan. Nah, gitu. Masuk nanti di yang TV-mu ya. TV-mu berarti duduk TV-ku. Nah, ini senyum. Neng sayang kan kameranya mesti elek wong rego HP-ne ya ketok. Beda sama HP-ku gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi syarat ukhuwah bisa betul-betul diterapkan dengan baik dalam kehidupan manusia. Satu apa? Berakal. Dua apa? Berakhlak yang baik. Tiga apa? Orangnya bertakwa. Yang keempat? Belum. Yang keempat, mulazaman lil kitabi was sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa mulazaman? Pedomannya itu adalah Quran dan Sunnah. Pedomannya Quran dan Sunnah. Ya. Maka ba'idan anil khurafat, jauh dari masalah-masalah khurafat. Ya. Kadang-kadang kan ada anak mau bergaul dengan temannya, ibunya ngomong, kamu jangan bergaul sama dia lah, kenapa? Oh itu dilihat wetonnya tidak cocok. Bergaul saja kok hitungan weton. Lu apalagi nanti kalau mau menikah, kan banyak cinta kandas gara-gara beda weton, ya tak? Ya tak? Gitu. Maka Bapak Ibu perhatikan betul. Nah setelah kita tahu syarat-syarat ukhuwah, maka hak-haknya harus dipahami nih. Kan kadang-kadang orang hanya menuntut hak dan lupa dengan kewajibannya. Nah ini penting untuk saya sampaikan supaya apa? Dalam kondisi apapun ukhuwah kita tetap terjaga. Dalam kondisi apapun ukhuwah kita tetap terbangun.
Wa min huquqi hadhil ukhuwah ma yali. Perhatikan Pak. Di antara hak-hak ukhuwah itu sebagai berikut. Satu, al-muwasa bil mali. Fayuwasi kulla minhuma akhahu bimali in ihtaja ilai. Apa Pak? Artinya apa? Apa ayo? Hah? Ndelok aku gak tahu anak pondok ku mau bahasa kitab niku. Al-muwasa bil mali fayuwasi kulla minhuma akhahu bimali in ihtaja ilai. Apa? Apa? Mbuh. Apa artinya? Ini apa? Al-muwasa bil mal. Mal artinya apa mal? Iya. Jadi tidak pelit. Mau membangun ukhuwah kok pelit piye? Ya. Ndak pelit. Lawannya ndak pelit itu apa, Bu? Blobok dalam urusan harta. Membantu apa yang menjadi kebutuhan saudaranya. Ya, inihtaja ilai bihaitsu yakunu dinar wa dirham wahidan la farqa bainahuma fi. Ya. Dalam masalah harta itu tidak pelit. Ukhuwah itu seperti itu, Pak. Bahkan dalam kondisi tertentu, jenengan muni pernah mendengar cerita ketika saya menceritakan ada orang nabung haji bertahun-tahun, tapi akhirnya milih tidak berangkat haji. Kenapa? Karena ada saudaranya yang sakit dan itu butuh untuk pengobatan. Maka alokasinya kemudian dialokasikan dananya untuk pengobatan saudaranya. Maka di situ al-muwasa bil mal. Al-muwasa bil mal. Bukan apa-apanya, bukan saudaranya, bukan ponakan, tapi mau membiayai pendidikannya. Itu keren. Nah, itu Pak. Ya, lazis itu sudah seperti itu. Lazis ini kan lembaga. Ya kan? Nah, yang pribadi-pribadi ini, Pak, yang perlu ditanamkan juga. Ya, kalau lazis Muhammadiyah ini lembaga. Ya, berarti digotong umat. Ya. Tapi yang pribadi-pribadi ini jarang. Kemudian yang kedua, hak-hak yang harus dipenuhi dalam berukhuwah ayyakuna kullu minhum ma'aunan li sahibihi yaqdi hajati wa yuqaddimuha ala nafsihi. Apa meneh ku artine, Pak? Men sing tukang nyek jare aku ora iso maca kitab buka ki kitabe. Kuning pisan. Ayo, apa artinya? Ayyakuna kullu minhum ma'aunan li sahibi, saling tolong menolong, aunan, ta'awun, saling tolong menolong di antara sahabatnya untuk memenuhi kebutuhannya dan mendahulukan kepentingan saudaranya dibanding kepentingan dirinya sendiri. Itu Pak, luar biasa seperti itu. Ya, dan itu harus ditunaikan kalau ingin betul-betul ya masuk dalam kriteria bahwa ukhuwah kita ini karena Allah. Jadi orang rebutan. Ya, nek sing kono-kono kan yo kadang-kadang rebutan, sarapan yo rebutan. Ibu-ibu nek ono rayangan minyak ki yo ora usah rebutan. Wis oleh siji anake titip. Kok njaluk meneh titipe bapake engko maju meneh. Kuwi aku sekilingan zaman minyak angele ora lumrah kowe. Orang mikir wis aku siji liyane nggo kancane lho gitu. Ya. Istri saya itu simpel kalau berpikir. Ya, istri saya itu ini tak ceritakan tapi tidak tak ceritakan di mana-mana. Hanya di sini saja. Iya. Tapi aja ngomong bojoku. Bojoku isin. Kok wadul-wadul. Bojoku itu malah nggak setuju kalau saya jadi PNS. Coba keren nggak? Halo. Jenengan nek mantu kan mesti golek PNS. Hah? Ora ono yo.
Istri saya itu termasuk yang melarang saya jadi PNS. Abi ndak usah ikut-ikutan daftar-daftar buat orang lain. Coba bayangin, buat orang lain gitu. Kenapa? Ya karena istri saya paham saya, istri saya paham dengan potensi yang ada pada diri saya. Nah, aku jadi PNS ya kucit, orang berkembang. Iya, iya Pak. Kucit apa kucit Pak? Kucit itu apa? Orang dikerdilkan kok. Ya, saya tidak bisa ceramah di hadapan para pejabat. Kadang-kadang bingung saya ini di depan pejabat atau penjahat atau bodoh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ukhuwah ya bisa dikatakan masuk dalam kategori ukhuwah fillah kalau betul-betul saling menolong ya, antar satu dengan yang lainnya, saling membantu, bahkan mendahulukan. Bahkan ketika, nah inilah, oh ternyata teman kita itu sudah meninggal, ukhuwah akan dilanjutkan sampai ke anak keturunannya. Sementara ini kan kita kadang-kadang di antara kita menjaga ukhuwah ketika masih hidup. Tapi ketika salah satu teman kita meninggal, kita tidak lanjutkan lagi. Padahal anak-anaknya itu juga tetap harus kita sambung dengan ukhuwahnya. Maka di antara sunnah yang ditunjukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika apa? Ketika salah satu sahabatnya meninggal, Nabi mengunjungi anak-anaknya dari sahabat yang meninggal. Umar bin Khattab dengan Abu Bakar Siddiq pernah mengajak pergi ke rumah Maimunah. Maimunah itu siapa Pak? Orang tua kenal Maimunah. Bu, Maimunah itu siapa? Kok wong talun? Maimunah tonggoku. Wong ini ceritanya Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab kok tekanin batang. Ngerti Maimunah? Coba ditelusuri dalam kisah sahabat dan sahabiah. Maimunah itu siapa? Istri Rasulullah. Ketika Rasulullah sudah lama meninggal, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab itu keduanya ngobrol. Loh, kita ini dulu ketika Rasulullah masih hidup kan sering datang ke sana. Nah, sekarang Rasulullah tidak ada, yuk kita ke sana, kita temui keluarganya. Masya Allah, ya. Begitu datang ke sana, ya, antara Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab datang menemui Maimunah. Maimunah nangis. Maimunah nangis, bukan nangis karena ditinggal Rasulullah. Akhirnya Abu Bakar yo nangis, bukan karena ditinggal Rasulullah. Kenapa? Wahyu terhenti setelah itu. Ya, tapi begitulah seharusnya menjaga ukhuwah. Ketika sudah tidak nyambung dengan orang tuanya karena sudah meninggal, anak keturunannya, Pak. Maka saya Bapak Ibu rahmati Allah, saya termasuk yang hobi melakukan itu. Oh, saya tahu bapak saya punya kenalan di sini. Di saat saya ke daerah itu saya mampir. Saya memperkenalkan diri, saya anaknya Bapak Soleh. Saya dulu waktu kecil sering diajak mampir ke sini. Itu seperti itu. Jadi ukhuwah itu tidak terhenti karena salah satunya meninggal dunia. Wong jenengan aku urip ya ora tau nemoni anakku. Kok maneh aku mati. Tak nemoni bojoku tak antemi bisa. Ibu-ibu nek guyu kok kaya mak lampir gitu. Bu nek guyu hati-hati megonone katok kuwi. Ya. Wa in kana masghulan a'anahu. Sekalipun dalam kondisi kita sibuk, jangan lupa ketika ada yang butuh pertolongan kita tolong. Ya. Wa in kana nasyan dzakara. Kalau kita lupa, maka setidaknya kalau dia lupa kita yang mengingatkan. Dulu bapakmu itu Masya Allah, dulu kakekmu itu Masya Allah. Saya tuh sering kasih nasihat sama teman-teman pengurus masjid, khususnya masjid-masjid yang wakaf dari pribadi-pribadi itu Pak. Ya, jangan masjid wakafnya diterima dari keluarga si Fulan bin Fulan, tapi anak turunnya tidak pernah disilaturahmi. Semrawut kuwi wong kaya kuwi. Kuwi medhot oyot jenenge iki Pak. Paham betul? Hah? Ini wakaf siapa? Ini masjid.
pribadi apa jamaah? Pribadi. Ini pribadi. Keturunannya masih ada enggak? Masih. Silaturahmi enggak? Kandani kok. Iya, tanahnya boleh, bangunannya boleh. Tapi sambung silaturahmi itu, berkahnya nanti tidak akan kemana-mana. Sama dengan guru dan murid, murid dengan guru. Hatta gurunya sudah meninggal, keturunan gurunya masih ada, silaturahmi. Kandani kok angel-angel. Tak jaluk kuwi segone engko. Lu iya, saya ketemu guru SD itu ya masih saya ingat sampai sekarang, Pak. Keberkahan ilmu saya itu lantaran menghormati guru-guru saya. Gitu loh, Pak. Saya ngaji dengan Kiai Fulan. Kiai Fulannya sudah tidak ada, bunyainya masih ada, anak keturunnya masih ada, sambung. Paham? Ki paham-paham tok apa paham ra pak nglakoni. Wong kelire modele ngene kok. Ini sekolahnya di mana ini anak-anak ini? Tinggalnya di mana? Nah, anak-anak perlu dikenalkan dengan pengurus-pengurus yang dulu pendiri-pendiri awalnya, generasi cucu-cucunya dikenalkan. Itu bentuk penghargaan yang tidak akan memutuskan keberkahan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Loh, kadang-kadang kita ini lucu, Pak. Terima wakaf, ya. Yang wakaf sudah meninggal, ya wes rampung. Keluarganya tidak pernah disambung silaturahminya. Remuk kita. Tanda tidak bersyukur itu. Kenapa? Orang yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia tidak akan bisa bersyukur kepada Allah. Lu itu yang wakaf kan bapaknya? Oh tidak. Yang wakaf bapaknya, anak keturunannya kan juga masih garis keturunannya. Silaturahmi. Ayo, dicatat ini, dicatat. Ya, nanti diamalkan, dilakoni betul. Karena karakteristik ukhuwah ya yang didasari cinta karena Allah seperti itu. Ya. Wa yuwassillahu idza jalasa wa yasghi ilaihi idza haddas, masyaallah. Ya, kalau memang ada kesempatan dalam satu forum, ya kasih kesempatan dia yang duduk, kan begitu, Pak. Nah, kemudian berikutnya ayyakuffa anhu lisana illa bi khair. Nih, hati-hati nih. Ini apa ini? Jenggot. Aku megang iki kok lisan iki piye? Ini ngaji kok ngantor toh? Ini apa? Ini apa, Pak? Bibir. Wong nebak ora pas-pas ki piye? Bibirnya luwih dawa timbang jenggote. Aduh, kalah sama ibu-ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini juga hati-hati. Banyak apa persaudaraan gubrak karena ini, Pak. Nggih. Banyak persaudaraan gubrak, seduluran pecah, ambiar karena lisan. Ya, maka hati-hati itu, hati-hati Bu. Bener, mendingan pakai masker daripada nggak pakai masker ngomongin orang terus. Ya, ini dijaga betul, Pak. Lo kita lihat di elit-elit kita sekarang. Halo, ini contohnya di elit. Tadinya mesra-mesraan. Oh, deklarasi bareng gitu. Oh, tanda tangan komitmen koalisi A, koalisi B. Begitu si Cine kesinggung, pindah nggon. Itu gara-gara apa? Oh, tunek-uneke, Pak. Oh, ndak sidik, ndak amanah dan seterusnya. Politik kok baperan? Politik ya ndak usah baperan. Cari cah nom-nom kayak sebelum janur melengkung kok ya. Ya toh? Sebelum akad itu diucapkan berarti masih bisa gonta-ganti pasangan. Iya. Jadi politik itu jangan dibikin baper. Ya kalau terjun di politik baper ya cepat mati yakin. Atine loro terus. Atine mesti loro terus. Gawe santai wae, Pak. Urip kok digawe angel. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Subhanahu wa ta'ala, maka jaga lisan dalam persaudaraan, dalam membangun ukhuwah. Hati-hati betul. Itu yang sekarang dikenal dengan istilah bullying. Ngerti bullying, Pak? Bullying ini berarti bapaknya sapa? Pak Liying ini berarti Cina toh? Pak Liying. Bullying itu, Pak, jika terjadi pada anak-anak saja, naudzubillah, Pak, dampaknya sangat berpengaruh pada tumbuh kembang anak. Bullying seorang suami kepada istri juga keloro-loro wong wadok, Pak. Gitu? Makanya ya Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam ukhuwah ya sama seperti itu. Harus dijaga lisan ini supaya tidak menyinggung perasaan saudara, gitu loh, Pak. Maka di sini ayyaku fa'anu lisana illa bi khair. Falyadkur lahu aiban fi ghaibati aw khuturi. Jangan menyebutkan aib dia langsung di depannya apalagi di belakangnya. Loh, nek pancen jenengan sedulurane tenan karena Allah, itu malah akan menutup aib saudaranya. Jangankan di depan orangnya sing mesti marah gitu kan. Di belakangnya ketika orangnya tidak tahu, itu juga jangan disebutkan, Pak. Itu kalau ukhuwahnya karena Allah. Lah nek ukhuwah ning politik ya aku ora percaya. Politik jangankan yang beda partai, sing sak partai pengin jeno. Kono tim sukses sapa? Ya satu partai saja kan injen-injenan, Pak. Itu dalam politik. Nah, kita dalam ukhuwah dalam urusan agama loh. Ya, maka ukhuwah kita dalam urusan agama ya harus betul hati-hati. Dan apa? La yastakshif asraru. Jangan membuka rahasianya. Ya, jangan membuka rahasianya. Gitu. Artinya apa? Rahasia itu maksudnya yang dia tidak suka kalau hal itu diomongkan kepada orang lain. Lu ada orang mau umroh diem-diem, itu ya ada, Pak. Nggak pamit, pokoknya diem-diem mangkat umroh. Ya, neng kadang-kadang apa? Ya tetap ono sing lah bapaknya kemana umroh, padahal dia udah pingin menjaga supaya tetangga nggak yang ngomong malah orang lain. Nah itu kadang-kadang seperti itu. Jadi kalau dia menginginkan sesuatu itu dirahasiakan, ya kita rahasiakan. Jangan kemudian iya. Maka di situ Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sudah berapa tadi hak-hak dalam ukhuwah? Yang pertama tadi apa? Muasah. Al-muasah bil mal. Yang kedua ayyakuna kullamin huma aunan li sahibi. Saling tolong menolong. Yang ketiga apa? Menjaga lisannya. Hati-hati betul, Pak. Saya punya mahasiswa korban bullying sampai sekarang. Ternyata dia dibully sejak dari SMA. Masuk kuliah baru semester 1 menjadi korban lagi. Ya ini saya baru tahu. Kasihan dia. Ya karena apa? Karena ada kelainan. Kelainannya di tulang. Ini apa namanya? Tulang apa? Biasanya yang bengkok itu namanya apa? Skoliosis. Kecil anaknya itu kalau jalan miring gitu. Itu di sekolahan sudah dibully dari mana? Dari sejak SMA. Masuk ketemu teman baru, kuliah dibully lagi, Pak. Lah saya dengar seperti itu, naudzubillah min dzalik. Dan terakhir Pak, itu menunjukkan di dalam WA-nya. Temennya itu kan lisan yang diwakili tulisan. Ngomong begini, lah kowe kok ora mati bae timbang koyo kowe mlebu metu rumah sakit, Masya Allah. Ada temannya yang seperti itu, orang mati bae timbang koyo kowe mlebu metu rumah sakit. Tidak boleh ya, Dek ya. Justru kalau orang-orang begitu kita harus support betul. Ya, harus kita bantu betul. Nah ini sudah anaknya sedang dirawat di rumah sakit karena kecelakaan. Ya, kondisinya begitu, kecelakaan, naik kendaraan, naudzubillah.
Mudah-mudahan nanti sehat, bisa kita obati Pak, mentalnya terutama ya. Maka hati-hati dengan lisan. Oleh karena itu Nabi mengatakan al-muslimu, lanjutkan toh Pak, ngaji orang nyambungi angel Pak. Al-muslimu, tak baleni bisa meneh. Al-muslimu yo nek kuwi yo bener, ning maksudku dudu kuwi, Pak. Yo tetep bener. Al-muslimu akhul muslim, yo bener wong ono kuwi. Ning sing tak karepe dudu kuwi. Sing tak karepe apa? Al-muslimu man. Nah, misalnya mane kudu nyambung. Al-muslimu man. Iki dudu mangan bakul bakso. Man Mama ini mangkat ora jane diundang kok ora metu-metu. Man salimal muslimin min lisanihi wa yadihi. Ngono iki ora hafal ngaji tuwa-tuwa. Wong Islam sing bener-bener Islam kuwi nggih, sing muslim liyane selamat dari ucapan yang buruk dan kenakalan tangannya gitu loh Pak. Ya. Itu muslim yang baik itu seperti itu. Dawuh Nabi begitu. Maka kita harus hati-hati, kita jaga. Sampai dikatakan wala yujadilu bihaqqin ay bibatil. Bahkan kalau sampai ya diajak debat, kalau bisa dihindari daripada perdebatan itu, akhirnya memecah persaudaraan. Ya, kadang kan ada orang yang hobinya debat. Nah, biasanya ke pendekar anyar Pak, sing seneng debat itu. Baru ngaji. Nah, ngaji tahunan suwi keluyutan ya ora seneng debat, Pak. Ya pahamu monggo. Neng aku ya duwe paham dhewe selesai toh. Itu seperti itu. Jadi tidak perlu banyak berdebat, ya, enggak penting itu. Kemudian apa, Bapak Ibu? Allah. Yang keempat, ayyu'ti min lisani ma yuhibbu. Apa di antaranya? Fayad'uhu bi ahab asma'i ilaih wa yadhkuru bil khair fil ghiba wal khudur. Yablughu thana an-nas alaih mudzahiran ittibatuh bidzalik. Bapak Ibu, hak yang berikutnya apa? Ya, memberikan sesuatu ya dari diri kita melalui lisan kita yang baik-baik saja. Misalnya diminta nasihat ya nasihati, enggak diminta pun ya menasihati. Karena tujuan nasihati adalah nasihat untuk kebaikan. Imam Syafi'i mengatakan, jenengan kenal Imam Syafi'i apa ora? Coba jenengan kenal Imam Syafi'i apa ora? Sekarang kalau kenal saya tanya, salah satu pendapat Imam Syafi'i ya tentang apa coba yang jenengan tahu? Apa? Tentang cadar hukumnya apa? Menurut Imam Syafi'i? Wajib. Kalau kunut subuh sunnah muakkad. Jadi jenengan kenal imam ya kenal pendapatnya, fatwanya. Jangan kenal doh. Salah satunya seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu rahmat Allah, cara menasehati kalau memang kita bersaudara karena Allah, kata Imam Syafi'i, man wa'adha akhahu sirran faqad nasahu wa zad. Wa man wa'adahu alaniyah faqad fadha fasya. Apa kata Imam Syafi'i? Kalau memang kita saudara cinta karena Allah, kalau nasihati itu nggak perlu di depan umum. Kalau orang nasihati saudaranya di depan umum, itu bukan nasihati tapi mempermalukan, kata Imam Syafi'i. Itu bukan menasihati tapi mempermalukan. Ya, maka nasihati di mana? Di tempat yang tepat, pilih bahasa yang tepat, momen yang tepat, kondisi psikisnya harus tepat. Kenapa, Pak? Kalau kita tidak memilih waktu yang tepat, nasihat sebanyak apapun nggak masuk, Pak.
Tapi kalau kita pilih waktunya yang tepat, kadang-kadang status kita di HP gitu ya, status kita di WA itu dibaca tanpa ngomong, orang sadar. Contoh, saya kemarin nulis status. Kamu tidak pernah ikut baca statusku toh? Oh, itu ngaji online. Karena status saya pasti saya ambilkan dari nasihat-nasihat para ulama. Saya status begini, Pak. Tidak semua niat baikmu harus disampaikan kepada semua orang. Kenapa? Karena sebaik apapun niatmu, kalau yang mendengarkan itu tidak paham, maka tetap jelek di matanya. Paham apa enggak? Ulangi kalau paham. Ayo, ulangi. Coba ulangi ibu-ibu. Ibu-ibu tuh paling pinter loh, ulangi. Coba Bu ulangi Bu. Ya. Boleh pakai kalimat jangan sampaikan atau tidak perlu. Niat baikmu disampaikan kepada semua orang. Karena bagi mereka yang tidak paham, sebaik apapun niatmu, tidak baik di matanya, jelek di matanya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika bersaudara karena Allah, yang keluar dari lisan keduanya, dari lisan persaudaraan itu adalah hanya nasihat-nasihat yang tulus ikhlas karena Allah. Saya itu pernah Pak nasihati Pak, tapi yuk kadang-kadang malah dikira gembosi loh Pak. Nasihat saya begini, tapi perlu diceritakan apa tidak ini? Perlu diceritakan apa tidak? Perlu ya? Tak ambekan. Aku deg-degan nih Pak cerita ini. Nah, ada caleg Pak, DPR provinsi, DPR kabupaten dan pusat, minta nasihat saya. Oh, ini penasehat ya Pak. Ini penasehat aku. Ustadz, mohon Ustadz, nasihat Ustadz. Kira-kira saya bagaimana? Karena dari DPP memerintahkan saya harus maju di tingkat pusat. Ya, yang satu dari DPP menunjuk saya harus maju di provinsi karena adanya kekosongan kursi di provinsi. Yang satunya ya saya diperintahkan oleh DPP untuk tetap di daerah tingkat 2. Ya saya nasihati, ya harus realistis, saya bilang begitu. Realistis ya, kemampuanmu seberapa? Leres betul? Gitu. Kemampuan di sini kan segalanya Pak. Ya, kemampuan jaringan, kemampuan modal, Pak. Saya bilang lagi, kompetensimu bagaimana? Kompetensimu bagaimana? Tapi itu perintah DPP, ya sekarang dihitung. Loh saya realistis Pak, ngitung. Ngitungnya apa? Modalmu piro? So, wajar enggak Pak saya nanya gitu? Modalmu piro? Loh kenapa saya sampai nanya seperti itu? Loh mahasiswa saya itu banyak yang sudah jadi anggota dewan Pak. Ya di Batang ini khususnya Pak, banyak itu mahasiswa saya. Itu yang masih kuliah sampai sekarang ada, tak panggil di ruangan saya, Mas. Kamu kemarin habis berapa? 2 miliar Pak. Mosok Pak ngapusi karo dosen ini? Saya 2 miliar Pak. Serius 2 miliar? Itu hanya untuk satu kursi. Iya. Lah terus kamu butuh suara berapa untuk satu kursi? Terus kamu keluarkan berapa? Yus banyak Pak. Lalu terus serangan fajar pun tak piro. Loh, tekan serangan fajar tak itu. Karena saya sudah punya modal begitu dan tiap daerah berbeda-beda, maka saya nasihati ini kepada yang tanggung-tanggung Pak. Ngerti tanggung Pak? Ngerti tanggung-tanggung Pak? Yuk tak nasihati Mas. Nek melihat kondisi kamu seperti itu, kamu harus realistis. Ya, harus realistis. Ini hitung-hitungan di atas kertas sudah nggak mungkin jenengan jadi. Kok bisa Pak Ustadz? Lo cari mau minta nasihat. Saya menasihati supaya kamu tidak edan. Gitu? Saya menasihati kamu supaya kamu nanti tidak apa? Tidak stres kalau gagal. Realistis, hitung-hitungan. Ya, akhirnya apa Pak? Malah dianggap gembosi.
Ustadz diminta nasihat kok malah tidak support. Ya monggo. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, omongan saya benar. Ya, setelah itu mungkin awalnya dia tidak percaya dengan omongan saya. Begitu sampai rumah mungkin nggak tidur. Tang itu konsultasi lagi. Ya alhamdulillah Pak, sadar gitu. Ada yang sadar, ada yang nekat. Lah yang nekat itu remuk bunyuk. Jangankan dapat kursi, dinglek ya ora umah. Akhirnya aku dibelani bojone. Kandhane Pak Ustadz ranut. Wong wedok biasa nggih, wong wedok. Wong di wong iki. Kadang-kadang seperti itu. Maka nasihat ini kalau kita nasihat itu benar-benar ikhlas karena Allah, kita ingin menyelamatkan dia, Pak. Dunia politik kita sudah seperti itu. Perpolitikan kita sudah seperti itu. Hitung-hitungannya harus matang, Pak. Ya, nah saya sudah mulai membuka layanan konsultasi politik, Pak. Iya. Jadi kalau jenengan mau tanya saya untuk pusat nanti milih siapa, untuk provinsi milih siapa, untuk daerah milih siapa, untuk presiden milih siapa, itu bisa menghubungi saya nanti ya Pak ya. Layanan cuma-cuma ya sampai 2024 insya Allah. Ya, iya cuma sembuh cuma apa. Ya saya pokoknya bukan anti politik tapi pedulilah dengan urusan-urusan seperti itu. Maka saya pokok ya yang benar-benar sudah siap modalnya ya udah kamu maju, kamu udah siap. Ya, yang kamu punya kapasitas maju. Yang kamu benar-benar diterima di masyarakat ada kapabilitas kamu maju. Ya, kamu nggak usah. Kamu watuk bawang aja. Gue ngeramik nih gambar yang pinggir dalan. Gue nambah-nambah kaos. Loh saya realistis Pak. Itu nasihat yang benar-benar karena ingin satu ya menyelamatkan, dua apa? Supaya dia betul-betul terhormat gitu loh Pak. Cuman kan kadang-kadang aturan partai politik seperti itu, main tunjuk. Ada yang dari kabupaten langsung ditunjuk ke provinsi, ada. Minta nasihat saya nasihati Mas, berat, jenengan berat. Ya, jenengan ngomong Kalongan berat dikenal kok Pak njaluk luru Batang. Nah, karena provinsi kan berapa kabupaten, Pak? 3. Kalau pusat 4 kabupaten, ya. Pusat kabupatennya sendiri kadang-kadang nggak dikenal kan begitu. Nah, nek saya, ya mbuh nek saya. Ya, wong dikenal tok ning ora ndek modal. Apa jenengan yo gelem milih aku? Nek aku maju ya ora mungkin toh. Wong wajah-wajahe ngaji ngono ya sing ono sarapane ya ngaji ora wis sarapan kok ya gelem. Ayo, ngene mboten? Dah sekarang mumpung pendaftaran apa DPR sudah tutup, kira-kira nek saya maju, asli maju betul jenengan mau milih saya ndak? Ndak kan? Ndak kan? Iya apa ndak kok saya bingung? Jadi ustaz saja, alhamdulillah. Ini suara hati rakyat yang sesungguhnya. Iya. Ini namanya betul-betul nasihat dari hati. Banyak yang nasihati seperti itu, ya. Maka saya pamitnya itu sampai ke PWM, saya pamit ke Mas Mukti, saya pamit ke teman-teman aktivis. Jawabannya seperti jenengan, enggak usah. Ngene wis. Iya. Wis aja kuwatir aku tak dadi pimpinan ranting ya ora apa-apa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kelima, ya'fu an zalatihi. Memaafkan kalau saudara kita itu punya kekhilafan. Itu namanya ukhuwah. Memaafkan orang itu semuanya tempatnya salah kok. Pasti pernah berbuat salah. Maka ketika kita benar-benar karena Allah dalam berukhuwah, ketika ada teman kita yang khilaf, teman kita yang salah, maka kita akan memaafkannya. Wa yastur uyubi wa yuhsin bihi dununi, dan memperbaiki prasangka kita kepada dia.
Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Darda, jenengan pernah mendengar nggih Abu Darda nggih? Nama Abu Darda pernah nggih? Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, "Idza taghayyara akhuka wa ala amma kana alaihi fala tad'u li ajli dzalik fa in akhaka ya'uj barrah wa yastaqi muhrab." Kalau kita punya saudara yang menyimpang, terus kita meluruskan tidak bisa, cukup didoakan. Enak toh? Ini kadang-kadang karena hawa nafsu kita kan makso. Kamu harus begini, enggak. Kita sudah ngasih nasihat, dia tidak mau. Kita sudah luruskan, dia tidak mau. Tugas kita belum selesai. Apa? Doakan. Paham apa tidak? Tapi yang prakteknya kan kadang-kadang malah jengkel. Mungkin nonton, kok andane kok angel, wis muring-muring dhewe. Lho padahal kata Abu Darda semacam itu. Kalau kamu ingin meluruskan temanmu, saudaramu, nasihati, nasihatmu gak didengar, didoakan. Jangan malah kita yang marah-marah sendiri, ya. Kemudian apa? Nah ini, ayafilahu fil ukhuwah fayudhu 'alaiha wa yatim abduha. Kalau benar-benar kita ukhuwahnya karena Allah, ketika janji ditepati Pak sama saudara. Ketika janji ditepati. Sebab kalau orang sudah sering menyelisih janji, akhirnya apa? Orang tidak percaya. Sesuk sarapan ya? Iya. Jebule sarapan ini ngomongin dewi-dewi. Lah iya toh, sarapannya bareng tapi ning omahe dewi-dewi. Ya itu namanya janji yang tidak ditepati. Ya, guru murid sama gurunya ya kadang-kadang begitu, ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ukhuwah itu akan rusak kalau kita pernah janji tapi kemudian tidak menepati. Ya. Makanya ini saya kasih contoh ya. Ya. Tapi ini bukan kampanye ya. Bawaslu tolong jangan dilarang. Ini ada Bawaslu enggak? Hah? Ada enggak Bawaslu? Bawaslu. Wong salat nanggon iklan adzan be ora kaiki kok. Wong wudu be ora kaiki kok. Metu ning TV ya. Ya. Ya kan? Ya. Adzan maghrib lah tapi bintang iklannya sapa? Be ora kaiki kok. Contoh ini contoh. Ada ya capres itu ketika ditanya janjinya dia nggak mau Pak. Dia nggak mau menjanjikan ini itu nggak mau. Lihat saja apa yang sudah saya kerjakan, itu yang akan saya lanjutkan. Ya, kenapa? Sebab kalau janji pasti nanti ditagih Pak. Sampai hari ini, ya Pak, sampai hari ini yang dulu pernah janji di kantong saya yang luar ini ada triliunan. 17.000 triliun. Terus di kantong dalam saya itu juga ada di bank Swiss. Ya sampai sekarang ya, mana coba? Maka ketika janji itu sudah tidak ditepati, pasti ukhuwah akan rusak. Ukhuwah akan terkoyak, kepercayaan akan menurun. Ya. Suami janji ke istrinya, "Bu, ayo Bu, nanti nek ulang tahun misalnya ya, wong sik do seneng ulang tahun ketok wajah-wajah ya. Mboten ulang tahun Ustaz, tapi milad. Mabruk alfa mabruk." Kan diganti lagune. Alaikal mabruk, 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 mabruk. Terus ke? Ngapale happy birthday tuyul. Urung takjak sholawat anak soleh ya. Urung takjak sholawat lontong tahu lontong sate. Bocah ayu aja galuh wae. Ora usah ngurusi jam mulai awan kok. Jenggot kok diperintah anut karo kae. Ngaji kok delok jam. Ya nonton bal-balan suwi ra iki yo. Itu ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Maka perlu diketahui bahwa ketika kita sudah mengikat persaudaraan dengan saudara kita karena Allah, kalau janji ya harus lebih ditepati, Pak. Jangan mengatasnamakan Allah tapi tidak melaksanakan perintah Allah. Ya, perintah Allah itu kan wa'ufu bil. Orang nyambung menaik aku ngaji karo wong Islam apa dudu ya? Wa'ufu bil. Iya Bu. Terus yang ketujuh. Tadi yang ketujuh, hak-hak ukhuwah apa? Sudah belum? Iya benar orang ngantuk. Alla yukallifu ma yasuk alaihi wa la yahmilhu ma la yartah ma'ahu wa la yu'awil ayastamida minhu syai'an. Ya, manja. Bu, Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, hak-hak dalam berukhuwah, jangan memberikan tugas dan tanggung jawab yang berat kepada saudara kita yang dia tidak mampu. Kuwi arane nikso. Ya. Jangan memberikan tugas tanggung jawab beban yang saudara kita tidak mampu. Ya, itu namanya menyiksa saudara sendiri. Jangan. Ya, maka itu harus betul-betul diperhatikan dalam menjaga ukhuwah, ya. Kenapa? Kalau itu terjadi, maka pasti ya akan merusak ukhuwah. Ya. Sehingga kita ketika memberikan tugas dan tanggung jawab kepada seseorang itu harus tahu kemampuannya. Ya. Kadang kan saking orang wong comot sini gitu. Aspoke lebake kabeh gitu. Tapi sing dilebake ya mbuh aku ki tugase apa. Kadang-kadang ya ora ngerti, Pak. Ya, ini hati-hati. Kemudian yang terakhir, aku sadar rasa dipaksa-paksa online. Aku sadar iki ya wis adem kok. Tibake untung kuwi. Ya. Yang terakhir ayyatulahu wali wa auladahu wa ma yata'allaq bi khairin ma yad'u bi li nafsihi wa auladihi wa ma yata'allaq bihi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, kalau memang jenengan ingin melaksanakan hak ukhuwah adalah terus mendoakan jangan putus. Terus mendoakan jangan putus. Ya. Orang yang kita kenal baik dengan kita, teman sekolah, teman berorganisasi,